Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Teknik. Di kesempatan kini kita akan membahas mengenai lubricating system ya. Jadi lubricating system itu adalah suatu sistem pelumasan yang ada pada engine. Nah, pada suatu engine itu mempunyai sebuah banyak sistem ya, seperti sistem pelumasan. Maksudnya pelumasan itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk melumasi komponen yang ada di dalam engine ya. Jadi seperti rocker arm, seperti liner, seperti gear itu semuanya dilumasi ya. Yang mana sistem itu adalah namanya sistem lubricating system. Terus ada lagi yang namanya sistem pendingin ya, yaitu sistem yang ada pada engine yaitu untuk mendinginkan mesin. Nah, ada lagi sistem fuel, yaitu sistem itu adalah sistem jalur fuel ya, artinya fuel itu mulai dari tangki sampai ke dalam ruang bakar itu adalah sistem fuel. Terus ada lagi elektriknya dan lain-lain ya bro. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem yang ada pada engine, yaitu sistem lubricating system, yaitu sistem pelumasan yang ada pada mesin. Oke, di sini saya akan menyebutkan satu-satu komponen yang ada pada lubricating system ya. Oke, yang pertama itu ada strainer ya. Strainer itu berada pada posisi nomor 1, artinya ini saringan kasar. Yang nomor 2 itu adalah sebuah pompa, yang mana pompa itu adalah pompanya tipe gear ya. Jadi untuk fuel system itu mempunyai 2 pompa ya, kebanyakan yaitu pompa tipe gear dan tipe throttle. Ada nomor 5 itu ada relay valve ya. Adalah nomor 3 itu adalah oil cooler, yaitu pendingin oli. Nomor 4 itu fuel filter ya, atau penyaringan oli. 7 itu adalah regulator. Nah, sisanya ini adalah komponen-komponen yang dilumasi seperti 15 itu FIP ya teman ya. FIP adalah suatu ini ya, mesin alat berat itu ada yang namanya FIP, pengatur fuel ke dalam ruang bakar ya. Di sana ada dilumasi juga. Terus ada nomor 9 itu adalah crankshaft ya. Jadi dia melumasi crankshaft. Nomor 12 itu piston jet untuk melumasi sebuah liners. Nomor 10 itu adalah camshaft. Jadi yang 9 crankshaft, yang 10 camshaft. Terus 13 itu adalah rocker arm ya teman ya. 16 itu adalah turbo. Nomor 17 itu apa ya? Timing gear ya teman ya, atau gear-gear yang ada pada mesin. Jadi itu komponen-komponen yang ada pada mesin yang perlu dilumasi dan sangat harus dilumasi, karena kalau tanpa dilumasi komponen itu akan cepat rusak teman ya. Oke, untuk komponen yang pertama yang ada pada sistem lubricating itu adalah yang namanya strainer ya bro. Ini adalah strainer yang mana ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada pada oli. Jadi penyaringan pertama itu adalah strainer, yang mana ini letaknya tadi ya. Jadi letak ini tadi di bawah oil fan ya, atau tampungan oli. Di tampungan oli itu ada ya, tempat ini ya untuk menyaring oli ya, agar oli yang masuk ke dalam sistem itu bersih. Jadi ini adalah saringan kasarnya, yaitu ini terbuat dari bukan plastik. Intinya ini adalah sebuah saringan kasar ya, aluminium, ini tidak bisa berkarat. Ini kita lihat. Jadi ini adalah saringan pertama oli sebelum masuk ke sistem. Jadi ada lagi yang namanya filter oli. Kalau ini strainer ya, strainer itu beda dengan filter. Mungkin memang fungsinya itu sama, cuma kalau ini lebih ke arah penyaringan awal dan penyaringan yang lebih kasar atau penyaringan yang lebih besar. Jadi partikel-partikel besar, batu gunung, batu besar, segala macam yang akan masuk ke dalam sistem disaring dulu oleh
strainer. Jadi segala bentuk penyaringan awal itu yang namanya strainer ya. Seperti di tangki fuel itu ada juga namanya strainer ya. Letaknya di dalam tangki itu juga berfungsi sebagai penyaringan awal fuel atau solar. Nah, kalau ini penyaringan awal oli dari oil pan. Jadi gitu ya, Bro. Fungsi daripada strainer itu adalah, saya ulangi, untuk menyaring kotoran kasar atau saringan pertama pada oli. Oke. Nah, selanjutnya ada gear ya, gear pump atau pompa oli. Nah, mana pompa oli ini tipenya gear ya, Bro. Jadi ketika oli itu mengalir dengan bantuan oleh pompa yang digerakkan oleh timing gear ya. Ini adalah gear yang mana ini nanti akan mengalirkan oli ke dalam sistem. Nah, di sini kita lihat ada 2 gear ya. Jadi di sini ada 3 komponen, yaitu ada gear, ada pump body ya. Ada jalur inlet itu yang paling besar ya. Kita lihat yang namanya inlet, outlet. In itu adalah masuk ya, teman. In itu yang berada di sebelah kiri. Kayak saya ini ya. Ini sebelah kiri ini masuk, keluarnya lebih kecil. Karena apa? Karena contohnya seperti kita makan ya. Kita itu makan misalnya porsinya 5 piring. Gak mungkin kan keluarnya 5 piring ya, Bro. Intinya inputnya lebih besar, masuknya lebih besar, keluarnya itu lebih kecil. Nah, ini adalah ilustrasi daripada gear pump ya, teman ya, atau pompa tipe gear, yang mana ini ada section, drive shaft itu penggerak, ada penahan gear, discharge itu adalah output. Nah, jadi ketika itu gear berputar, yang atas itu berputar ke arah kanan, otomatis yang bawah itu berputar ke arah sama ya, Bro, kiri ya, Bro ya. Maka oli itu akan masuk ke celah-celah gear ya. Kita lihat dari section, dia akan masuk melalui garis-garis itu ya. Jadi di antara gear teeth itu akan memasukkan oli ya. Antara gear teeth yang satu dengan gear teeth yang lain akan memasukkan oli, yang mana akan dikeluarkan melalui jalur discharge. Jadi seperti itu, temannya, cara kerjanya seperti itu. Jadi hanya dia gear itu berputar, yang mana ketika dia berputar akan memasukkan oli dari celah-celah tit itu ya, Bro. Jadi antara tit 1 dan tit 2 di sana ada memasukkan oli ya. Semuanya itu terus memasukkan oli sampai engine itu mati. Kalau engine mati maka dia tidak akan berputar. Jadi engine bergerak, ini akan bergerak. Oke ya, Bro. Nah, selanjutnya ini adalah tipe daripada pompa oli, yaitu tipe trochoid, yang mana ini mungkin cara kerjanya seperti itu. Dia berputar nanti dia itu bukan gear, cuma seperti bintang gitu ya, Bro. Seperti bintang, dia akan mengalirkan oli. Cara kerjanya sama ya seperti tadi, dia akan berputar dari input menuju output. Nah, ini adalah ilustrasi daripada pompa tipe trochoid ya, yang mana ini kita lihat itu yang warna nomor 1 itu adalah oli ya, Bro. Jadi dia akan terus mengalir, dia akan terus berputar dan mendorong oli ke dalam output, menuju output. Memang ini agak susah dipahami ya. Intinya nomor 2 itu sub, nomor 3 itu input, output. Ini dia selalu berputar karena tidak ada gambarnya, tidak bisa menjelaskan secara detail, teman. Nah, selanjutnya ada nomor 5, ini adalah sebuah relay valve ya, temannya. Jadi relay valve ini berfungsi untuk membatasi pressure yang ada di dalam sistem. Jadi contoh ya, jadi relay valve ini misalnya pressure-nya itu contoh 10 bar. Maka ketika engine running, di dalam sistem setelah relay valve itu hanya berada 10 bar saja ya pressure yang diizinkan. Jadi misalnya ketika kita injak gas, otomatis si gear akan cepat berputar ya. Cepat berputar sehingga pressure yang dihasilkan oleh pompa akan
lebih besar, contoh menjadi 15 bar, otomatis yang 5 bar itu akan keluar menuju ke tangki oli ya, atau oil fan ya teman ya. Jadi dia membatasi pressure yang ada di dalam sistem. Itu yang namanya relief valve ya bro. Karena kalau tanpa relief valve, otomatis apa, ketika kita injak gas, ketika kita high idle operasi, maka pompa akan selalu berputar dengan kecepatan tinggi. Dia menghasilkan output yang besar, oli mengalir lebih banyak, sehingga apa, pressure yang ada di dalam sana besar ya bro ya, besar. Takutnya ketika terjadi kebuntuan, maka yang akan kalah adalah titik terlemah ya, contohnya seperti hose atau apa segala macam, pak-pakan. Intinya adalah ketika tidak ada relay valve, maka sangat membahayakan pada engine karena dapat merusak komponen engine terlemah ya, seperti pak-pakannya atau packingnya. Maka dari itu relay valve ini sangat diperhatikan juga, jangan sampai rusak, karena kalau sampai rusak akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah terhadap komponen yang ada pada engine ya bro. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini ya. Ini adalah sebuah oil cooler ya, yang mana dia mempunyai dua tipe, yaitu cartridge tipe dan layer tipe. Yang mana kalau cartridge itu seperti bulat seperti itu, dan kalau layer tipe itu seperti kotak ya. Nah, jadi fungsi daripada oil cooler ini adalah seperti katanya itu, yaitu oil yaitu oli, cooler itu pendingin, jadi pendingin oli. Nah, jadi oli itu akan masuk melalui A. Nah, jadi dia masuk ke dalam sini, yang mana masuk ke dalam nomor 2 itu ya bro. Maka di luar ini ya bro, jadi di luar kotak ini adalah coolant ya. Jadi nanti ada kopernya lagi, ada tempatnya lagi. Jadi di dalam sini ada, di luar daripada komponen yang ini, ada lagi yang namanya housing. Ini akan berada di dalam engine. Nah, dimasukkan ke dalam engine, maka di dalam engine itu kan ada yang namanya coolant atau air radiator, yang mana fungsi itu adalah untuk mendinginkan oli. Kenapa saya bilang mendinginkan oli? Karena ini di dalam sini kan ada oli. Oli itu kan panas ya bro. Kenapa panas? Karena yang pertama dari hasil pembakaran ya. Pembakaran oli itu akan panas. Terus daripada gesekan mesin, besi ketika bertemu dengan besi itu kan bergesekan ya bro, menghasilkan panas, maka akan berpindah ke oli. Maka dari itu oli itu menjadi panas ya bro. Intinya gesekan-gesekan yang ada pada engine itu mengakibatkan panas yang diserap oleh oli. Jadi oli itu menjadi panas ya bro. Yang mana oli panas dan oli dingin itu berbeda kekentalannya. Oli dingin itu kekentalannya itu lebih kental ya, atau lebih bagus lebih kental atau lebih encer ya, tergantung kondisinya. Oli yang ada pada sistem pelumasan itu lebih bagus kental ya bro, bukan terlalu kental, artinya sesuai dengan speknya, yaitu ya sesuai dengan speknya. Karena kalau oli itu dingin, oli itu encer, maka kemampuan oli untuk melumasi sebuah komponen yang ada di dalam engine itu berkurang. Artinya ketika terjadi gesekan, ketika terjadi pergerakan, gesekan, hentakan yang ada di dalam engine, di dalam mesin, maka kemampuan oli itu berkurang ya. Artinya besi dengan besi akan lebih cepat aus, karena kemampuan oli dalam melumasi itu berkurang. Karena contoh saja seperti air kan, air itu sangat encer, kita tepukan besi maka dia akan menghantam dengan keras. Berbeda dengan oli yang lebih kental, maka tingkat keausan, tingkat keparahan, dan tingkat pelumasannya lebih baik ya. Artinya keausan komponen menjadi lebih berkurang. Maka dari itu kita perlu mendinginkan sebuah oli melalui oil cooler agar apa? Agar oli yang ada di dalam sistem itu tidak terlalu panas ya.
agar dapat melumasi komponen dengan maksimal. Itu ya yang dimaksud dengan oil cooler, yaitu mendinginkan oli agar dapat melumasi komponen yang ada di dalam engine secara maksimal. Nah, maka dari itu ketika oli itu ada perubahan, contohnya oli bercampur dengan coolant. Nah, ini patut dicurigai, patut kita waspadai, kemungkinan yang rusak itu adalah oil coolernya ya bro. Karena kalau sampai oil cooler ini bocor dikit, maka oli akan keluar. Oli keluar otomatis dia akan bercampur dengan coolant ya bro. Dia akan bercampur dengan coolant. Makanya ketika oli bercampur dengan coolant bercampur dengan oli, pastikan lagi oil coolernya. Terus yang kedua pak-pakannya ya bro. Namun keseringan terjadi adalah oil coolernya ya bro. Oil coolernya ini rusak mengakibatkan coolant bercampur dengan oli. Tergantung pressure yang lebih besar ya bro. Kalau pressure oli ini misalnya 5 bar, pressure coolant di sini 10 bar, otomatis yang menang mungkin bisa jadi oli bercampur coolant. Terus kalau pressure-nya coolant di sini 2 bar, pressure oli di dalam sini 10 bar, otomatis kan oli akan keluar menuju titik terlemah, yaitu ke coolant. Jadi coolant bercampur oli. Jadi seperti itu bro. Nah, selanjutnya itu ada lagi komponen yang namanya fuel filter. Jadi setelah oli itu didinginkan, oli itu kan sudah dingin bro, dia akan masuk ke dalam sebuah filter fuel, yang mana filter fuel ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada pada oli. Di mana dapat kotoran? Kotoran itu terdapat daripada misalnya mungkin dari salah pengisian, kemasukan debu, yang pastinya juga karena pengaruh gesekan ya. Gesekan akan mengakibatkan partikel-partikel besi ya akan ada pada oli, sehingga disaring oleh filter fuel atau filter oli ya bro. Jadi filter oli tadi berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada pada oli, sehingga setelah disaring maka oli yang akan bersirkulasi itu sudah bersih, dingin, dan siap untuk melumasi komponen yang ada pada mesin. Nah, untuk tipe daripada filter oli di sini adalah tipenya cartridge ya. Kebanyakan filter oli itu ada banyak ya. Ada tipenya cartridge. Nah, tipe cartridge itu seperti ini bro ya. Seperti Komatsu ini. Jadi tipenya itu besi ya. Nah, kalau elemen itu seperti kertas ya bro. Jadi dia juga malah menyaring oli. Namun tipenya itu bukan yang seperti tadi, namun berbentuk kertas-kertas. Kalau cartridge itu dia menyatu dengan housing, jadi kalau rusak kita ganti dengan housing. Namun kalau yang elemen itu hanya elemennya saja yang diganti, makanya itu ada dua filter, yaitu filter cartridge dan tipe elemen. Nah, ini adalah filter oli tipe elemen ya, artinya kalau rusak kita tinggal ganti elemennya saja. Namun kalau yang cartridge itu menyatu dengan housing ya yang tadi ya, jadi IC ya dengan housingnya. Jadi sebenarnya yang ada di dalam cartridge itu sama seperti ini, namun menyatu dengan housingnya ya. Jadi ini tipe elemen, yang satu tadi tipe cartridge. Jadi filter itu ada dua tipe ya bro. Jadi jangan hanya menyampaikan filter oli ada satu, enggak ya. Filter oli itu ada dua, filter cartridge dan tipenya yaitu dan elemen. Nah, selanjutnya di sini saya lupa menjelaskan, yaitu ada regulator valve ya. Jadi setelah oil cooler nomor 3, dia akan masuk ke dalam filter, dan di sana ada masuk lagi ke dalam oil cooler ya teman ya. Yang mana oil cooler ini berfungsi untuk mengatur aliran oli ke dalam sistem ya, yaitu main gallery. Main gallery itu adalah tempat
perkumpulan oli berkumpul yang mana akan disalurkan ke berbagai tempat, yaitu crankshaft, camshaft, turbo, dan lain-lain. Jadi dia berfungsi untuk mengatur aliran oli secara konstan, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi alirannya itu tetap diatur oleh sebuah regulator. Kalau terlalu besar nanti dia akan dialirkan ke dalam oil fan ya bro, atau penampungan oli. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat fuel lubricating system ya. Nah, jadi oli itu akan berada di oil pan, yang mana oli akan dipompa oleh yang namanya gear pump ya. Di sana kita lihat ada gear pump, posisinya nomor 2, dia akan menyaring, dia akan mengalirkan oli ke dalam sistem. Nah, jadi sebelum oli itu disaring, oli terlebih dahulu sebelum oli itu dialirkan, dia akan disaring terlebih dahulu oleh komponen yang nomor 1. Yang mana nomor 1 itu adalah yang namanya strainer ya teman ya. Strainer tadi adalah saringan kasar. Jadi oli sebelum dialirkan oleh pompa, dia disaring terlebih dahulu ya, agar oli yang mengalir ke dalam sistem itu bersih. Itu adalah strainer. Oke, setelah disaring, oli akan dialirkan menuju ke dalam sistem ya. Nah, jadi setelah pompa di sana ada relief valve yang mana berfungsi untuk membatasi tekanan yang ada di dalam sistem, jadi tidak terlalu besar ya. Jadi misalnya di sana sudah melebihi beberapa bar atau apa, dia akan keluar ke tangki atau kembali ke tangki. Nah, setelah dari pompa dia akan masuk ke dalam oil cooler ya, nomor 3. Nah, di oil cooler ini oli akan didinginkan oleh yang namanya coolant. Oli akan didinginkan oleh coolant, dia masuk ke dalam fuel filter ya. Nah, setelah didinginkan dia akan masuk ke fuel filter untuk menyaring oli lagi. Jadi setelah di sana saringan kasar, di sana akan ada lagi saringan halus untuk menyaring kotoran yang ada pada oli. Nah, setelah di fuel oil filter, dia akan masuk lagi ke dalam regulator untuk membatasi tekanan yang ada di dalam sistem. Jadi di regulatornya akan membagi oli ke dalam main gallery, yang mana dari main gallery akan konstan ya, artinya dari regulator akan menyuplai atau mengalirkan oli secara konstan. Jadi regulator yang mengatur semuanya itu ya. Agar apa? Agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat pada saat melakukan pelumasan. Nah, di sana yang dilumasinya adalah setelah di main gallery itu adalah yang pertama ada crankshaft ya. Jadi crankshaft, dia melumasi crankshaft. Ada yang nomor 10 itu dia melumasi camshaft, 13 itu rocker arm, 16 itu turbo. Jadi kenapa turbo itu perlu dilumasi? Karena apa? Ya, karena di dalam turbo itu ada sebuah shaft ya, shaft yang menghubungkan antara turbin dan blower. Jadi kalau sampai ini tidak dilumasi, maka hasil ya akan cepat rusak dan mengakibatkan turbo bocor ya. Di sana juga ada timing gear yang harus dilakukan pelumasan, karena gear itu selalu bergesekan antara satu dengan yang lainnya. Maka perlu dilakukan pelumasan agar cepat, agar lebih awet. Nah, ini ada beberapa fungsi oli ya. Yang pertama itu adalah penyekat. Jadi fungsi oli yang pertama itu adalah penyekat kompresi. Maksudnya apa? Oli yang ada di dalam engine itu ada juga yang namanya piston jet ya. Jadi piston jet ini akan menyemprotkan oli ke dalam atau ke samping-samping dinding liner ya, yang mana maka dia akan masuk atau juga berfungsi sebagai penyekat kompresi. Jadi ketika terjadi kompresi, maka oli tersebut juga dapat berfungsi sebagai penyekat atau penahan kompresi ya. Itu oke. Yang kedua itu ada sebagai pelumas ya. Pastinya pelumas itu dia juga melumasi komponen yang bergesekan ya. Artinya
antara besi yang satu dengan besi yang lain tidak kontak langsung, tetapi dengan ada bantuan daripada oli ya. Jadi ada kontak dengan oli sehingga mengakibatkan kurangnya benturan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Selanjutnya ada yang nomor 3 itu sebagai pendingin. Maksudnya sebagai pendingin di sini adalah oli akan mendinginkan komponen besi. Nah, jadi besi yang bergesekan itu akan mengakibatkan sebuah panas. Nah, karena oli ini selalu bersirkulasi, artinya dari atas menuju bawah, maka panas yang ada di dalam engine atau di besi yang ada di dalam engine akan terbawa oleh oli. Nah, makanya itu oli menjadi panas ya, karena menyerap panas daripada komponen-komponen yang bergesekan atau komponen yang panas diserap oleh oli dan kembali ke tangki ya, atau penampungan oli atau oil pan. Yang keempat ada anti karat ya, yang pastinya oli itu sebenarnya berfungsi sebagai anti karat, karena tanpa oli besi akan cepat berkarat ya, karena coba aja besi itu tanpa adanya oli akan cepat berkarat karena pengaruh udara dan lain-lain. Nah, oli sebagai bantalan ini hampir sama dengan ini ya, artinya oli sebagai bantalan artinya komponen satu dan komponen yang lain tidak langsung bergesekan, tetapi terhantam terlebih dahulu oleh oli ya. Oli sebagai pembersih maksudnya di sini adalah setiap yang bergesekan pasti akan menghasilkan sebuah bram ya, atau partikel besi. Nah, partikel besi inilah akan dibersihkan oleh oli. Bagaimana? Karena kan oli mengalir akan mengambil serpihan-serpihan besi dan akan membawanya ke dalam oil pan atau penampungan oli. Untuk yang nomor terakhir ini adalah pemindah daya. Artinya apa? Oli itu berfungsi sebagai pemindah daya karena dapat merubah tenaga kinetik ya, atau tenaga oli menjadi tenaga gerak seperti hoist cylinder ya. Itu adalah sebuah tenaga dari PTO. Menggunakan oli dia akan dapat menggerakkan sebuah silinder atau hoist. Nah, oke, untuk kekentalan oli ya, ini ada SAE10. Jadi maksudnya gini ya, semakin kecil SAE oli maka semakin encer ya. SAE10 ini adalah encer, SAE30 ini agak kental, SAE50 sangat lumayan kental, sampai SAE90 ya. Ini sangat kental yang. Jadi kalau yang encer berarti SAE10, kalau kental SAE30. Kalian bisa cek di spesifikasi oli. Nah, untuk penyebab kerusakan oli ini biasanya karena kontaminasi, deteriorisasi, dan pengaruh sulfur pada fuel. Artinya apa? Yang pertama, kontaminasi. Oli dapat rusak karena kontaminasi. Artinya mungkin pada saat kita mengisi oli atau tutup oli itu kurang rapat sehingga mengakibatkan debu yang ada di luar akan masuk dan dapat merubah kekentalan oli ya. Deteriorisasi ini adalah suatu rusaknya oli karena pengaruh dari dalam. Karena dari dalam maksudnya apa? Karena hasil pembakaran itu dapat merusak oli ya. Karena ini tidak dapat dihindari ya, karena deteriorisasi ini adalah suatu kerusakan oli karena pengaruh dari dalam. Artinya misalnya setiap di dalam engine pasti terjadi pembakaran ya. Itulah yang akan mengakibatkan penurunan kekentalan oli ya. Nah, karena apa? Karena oli itu mempunyai sebuah nilai tan ya. Kalau dia semakin rendah maka dia akan semakin jelek. Dan juga
pengaruh sulfur pada fuel. Semakin banyak sulfur yang tergantung pada fuel, maka nilai TBN pada oli akan turun. Kalau turun, oli akan cepat rusak. Kalau rusak, kemampuan oli untuk melumasi akan berkurang. Makanya dari itu, semakin besar sulfur yang ada pada fuel atau solar, maka semakin cepat pula oli menjadi rusak ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih.